Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Rabu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang menundukkan nafsu ya. Menundukkan nafsu supaya kita bisa menjadi raja ya atas diri kita ya. Kadang itu yang membuat musuh yang paling berat itu adalah nafsu kita gitu. Ya, ini yang perlu kita sikapi gitu ya. Ya. Jadi ketika kita ini tidak bisa menundukkan nafsu kita, apa yang terjadi? Kita akan dikendalikan oleh nafsu. Akhirnya apa? Keinginan kita ini harus terpenuhi semua gitu. Ya boy apa carane? Misalkan ya, Anda ini tidak punya uang, tiba-tiba kepingin beli nasi padang, sampai direwangi utang. Pernahkah Anda ngalami seperti itu? Ya, Anda menginginkan sesuatu, ya, tapi Anda tidak mampu. Akhirnya Anda utang. Itu tanda bahwasanya nafsu Anda ini tidak terkendali ya. Anda ingin mendapatkan uang yang banyak tapi dengan cara menipu ya. Akhirnya menghalalkan segala cara hanya untuk memuaskan nafsu ya. Nah, kita juga butuh nafsu ya, tapi nafsu yang sudah dikendalikan ya. Ada nafsu rahwana ya. Nafsu rahwana ini nafsu angkara murka ya. Ya, nafsu tadi kemelirin ning dunyo ya. Coba Anda lihat ya, rahwana itu seperti apa ya. Rahwana itu pada dasarnya ya, ketika yang muncul adalah nafsu negatifnya, nah, dia ingin menguasai segalanya sampai dia itu punya 9 kepala ya, dosa muka rahwana. Tapi ada juga nafsu yang sudah dikendalikan oleh rawana, yaitu nafsu ketika dia itu menjalankan ibadah ya, itu terkendali ya. Ibadah tirakati rahwana itu sangat luar biasa. Ini juga patut dicontoh gitu loh ya. Ada juga nafsu sarpa kenaka, nafsu seks ya, nafsu syahwat. Ini adiknya rahwana. Ada juga nafsu kumbakarna, sing doyan mangan doyan turu. Ini juga harus dikendalikan. Dan yang terakhir adalah nafsu wibisana, nafsu mutmainah, nafsu yang sudah terkendali ya. Jadi pada dasarnya nafsu itu selalu ada dua sisi ya, positif negatif ya. Nah, yang kita kendalikan ini yang negatif gitu ya. Misalkan kita ini pingin punya mobil, itu kan juga nafsu gitu. Ambisi itu kan juga nafsu ya, tapi cara untuk mendapatkan mobilnya ini loh bagaimana gitu. Ini yang perlu kita kendalikan sehingga tindakan-tindakan tercela itu tidak kita lakukan. Nah, inilah yang saya maksud dengan pengendalian diri, pengendalian nafsu ini ya. Nah, teman-teman Rabu Kliwon ini bisa latih ya, bisa latih dalam kehidupan sehari-hari gitu. Misalkan Anda ini jalan-jalan ya, jalan-jalan bawa uang katakanlah 10.000 atau 20.000 lah ya, tiba-tiba lapar ya, tiba-tiba lapar, punya uang 20.000. Ada banyak pilihan ya, ada banyak pilihan. Ada nasi padang, ada pecel, ada sego jagung dan sebagainya. Terus di rumah Anda masak banyak. Apa yang Anda harus lakukan? Ya. Padahal dalam waktu katakanlah 1 jam Anda sudah sampai rumah. Apakah Anda katakanlah akan makan nasi padang, nasi jagung, nasi pecel? Atau Anda hanya sekedar ya minum untuk menahan lapar, makan di rumah? Lah itulah teman-teman ya. Jadi bentuk pengendalian ini bisa Anda praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Intinya apa? Kita ngengkrek ya, tahu ngengkrek ya, menahan. Ketika ini Anda lakukan setiap hari, setiap aktivitas Anda, maka nafsu Anda akan terkendali, tidak macam-macam. Loh ya, ketika nafsu Anda terkendali, tidak macam-macam, maka ya sukma Anda kuat, mental Anda kuat. Jika sewaktu-waktu Anda ini hancur atau dihancurkan oleh orang lain, Anda berada di dalam kondisi terpuruk sekalipun,
Anda, mental Anda akan tetap bangkit. Karena apa? Nafsu Anda sudah terkendali. Ibarat sudah latihan gitu. Samanya dengan Anda terbiasa ya, Anda terbiasa makan dengan mie gitu ya, dengan tempe ya. Terus Anda kaya, makan ikan dan sebagainya. Terus Anda miskin lagi, makanya hanya ambil tempe dong. Itu tidak akan kaget. Karena apa? Anda sudah terbiasa hidup sederhana. Ya. Makanya pengendalian diri, pengendalian ego, pengendalian nafsu ini terkait dengan diri kita sendiri. Dan itu harus dilatih ya. Tidak bisa kalau Anda tidak melatih. Ya, karena ketika Anda tidak melatih ya, tiba-tiba misalkan Anda dari kaya terus tiba-tiba jatuh miskin. Wah, ngeluh teman-teman. Ya, mumet. Ya, iso stres, iso depresi ya. Itu yang terjadi. Makanya penting ya bagi teman-teman Rabu Kliwon ini untuk belajar mengendalikan nafsu. Nafsu ini juga ada hubungannya dengan emosi, dengan amarah, dengan nafsu syahwat, duniawi dan sebagainya. Cara mengendalikannya bagaimana? Puasa. Ya, ndak kuat puasa ya, kurangi makanan yang mengandung nyawa, kurangi makanan sing enak. Ya, bergaulah dengan orang-orang yang sederhana. Jangan membandingkan diri dengan orang yang di atas Anda dalam sisi materi. Tapi dalam sisi spiritual wajib. Ya, wah orang itu kok rajin sih sholat 5 waktu. Ya, kapan saya bisa niru gitu? Itu wajib. Ya, tapi kalau soal harta duniawi jangan dibandingkan. Karena akan muncul iri, dengki. Ya. Nah inilah ya, pengendalian diri itu sangat luar biasa ya. Ketika Anda bisa aplikasikan di dalam hidup Anda. Ya pada dasarnya musuh terberat kita itu bukan orang lain ya. Tapi musuh terberat kita itu adalah diri kita sendiri ya. Yaitu nafsu kita. Ketika Anda bisa mengendalikan diri Anda, maka di luar diri Anda itu akan mudah untuk Anda kendalikan. Ya, nah, semoga ini bisa dipahami ya oleh teman-teman Rabu Kliwon ya. Belajar untuk mengendalikan diri dengan mengenal diri ya. Jadi kenali sisi negatif Anda. Nah, ketika Anda sudah kenal sisi negatif Anda, kendalikan ya sampai Anda bisa menghilangkan. Ketika itu bisa Anda lakukan, maka Anda akan menjadi raja atas diri Anda. Bukan Anda dikendalikan pikiran, bukan Anda dikendalikan batin, atau bukan Anda dikendalikan dengan tindakan Anda, tapi Anda lah yang mengendalikan mereka semua. Demikian, semoga bermanfaat. Silakan teman-teman Rabu Kliwon, kalau ada pertanyaan ya tulis saja di kolom komentar ya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.